Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini pertemuan kedua kita. Baik, kabar baik di sini. Bagaimana dengan kabar teman-teman mahasiswa semester 2 PSY ya? Baik, saya izin untuk share screen materi kita hari ini. Baik, hari ini karena pertemuan membahas materi yang pertama gitu ya, jadi akan saya beri gambaran-gambaran terkait apa sih akuntansi gitu. Untuk teman-teman yang kemarin SMA lulus dari jurusan IPS, saya rasa sudah tidak begitu asing lagi dengan kata-kata akuntansi, dengan pembukuan, dengan cara membuat buku besar, dengan jenis-jenis perusahaan dan sebagainya. Tetapi bagi teman-teman mahasiswa yang dari IPA mungkin tidak begitu familiar begitu ya. Baik, ini yang akan kita pelajari yaitu pengertian dasar dari akuntansi, lalu kegunaan informasi akuntansi, dan sistem tata buku berpasangan. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke pengertian akuntansi, saya ingin membahas sedikit mengenai lingkungan perusahaan. Jadi untuk dapat menciptakan kekayaan sebagai tujuan didirikannya perusahaan, sebuah perusahaan itu harus melaksanakan 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah mendesain produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, lalu memproduksi produk tersebut secara cost efektif, lalu memasarkan produk tersebut secara efektif kepada customer. Dan jenis perusahaan, yang pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, beberapa jenis perusahaan ini saya perkenalkan di pertemuan awal kita karena kedepannya kita akan mempelajari bagaimana sistem akuntansi pada perusahaan-perusahaan ini. Ya perusahaan jasa, ya perusahaan dagang, ya perusahaan manufaktur. Lalu bicara stakeholder, ya. Jadi siapa kira-kira stakeholder perusahaan? Jadi yang disebut dengan stakeholder itu ada pemegang saham, ada pemerintah, ada kreditur, ada pemasok bahan baku ya, ada serikat pekerja dan calon investor. Apa kaitannya dengan akuntansi? Nah, nanti kita bahas. Baik, saya lanjutkan. Saya ke pengertian akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah suatu proses di mana proses itu mencakup dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai dengan pelaporan. Nah, akuntansi ini juga bisa disebut dengan ilmu dan seni gitu ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah sebagai salah satu alat pengambil keputusan bagi pengguna. Nah, pengguna di sini itu bisa pihak internal, yaitu pimpinan, direktur, manajer, dan sebagainya. Bisa juga pihak eksternal. Pihak eksternal siapa? Pihak eksternal di sini ada stakeholder yang tadi saya sebutkan di atas. Lalu akuntansi itu mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Akuntansi suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan. Jadi yang menjadi input itu adalah data dan yang menjadi output adalah laporan keuangan. Informasi keuangan terkait suatu entitas dan informasi dikomunikasikan untuk digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Baik, informasi keuangan dan non-keuangan. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu informasi yang dihasilkan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku.
ada laporan posisi keuangan yang biasa disebut dengan neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan ekuitas, ada catatan atas laporan keuangan. Lalu selain laporan tersebut terdapat laporan yang bukan merupakan GAAP yang dihasilkan perusahaan. Contohnya laporan tahunan, sustainability reporting, prospektus, laporan untuk Bapepam, integrating reporting, dan sebagainya. Nah, ini adalah laporan-laporan yang bukan merupakan atau disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman mahasiswa silahkan komen di bawah ya. Apa sih yang disebut dengan laporan neraca gitu ya? Apa sih itu laba rugi? Seperti apa sih arus kas seperti itu ya? Baik, saya lanjutkan. Standar akuntansi. Jadi akuntansi itu memiliki standar di mana hal tersebut untuk keseragaman laporan keuangan. Lalu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias atau ketidakjelasan dari penyusunan. Lalu memudahkan auditor. Auditor itu adalah orang yang memeriksa hasil laporan keuangan. Lalu memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan atau mengartikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Jadi memang sudah ada standarnya gitu. Tidak bebas gitu, tidak, tetapi ada standar yang mengatur isi dari laporan keuangan, apa saja pos-posnya seperti itu. Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna. Itulah sebabnya diseragamkan seperti itu. Lalu regulasi mengharuskan perusahaan dengan regulasi mengharuskan perusahaan dengan kriteria tertentu itu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dari Undang-Undang PT dan Undang-Undang Pasar Modal. Yang menggunakan standar Undang-Undang Pasar Modal adalah perusahaan-perusahaan yang mereka go public. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Jadi tadi di awal sempat saya singgung internal eksternal. Nah, pihak internal yang menggunakan laporan keuangan ini yang pertama adalah dewan direksi. Lalu manajer, karyawan dan sebagainya. Intinya adalah semua orang yang berada di dalam perusahaan ini. Itu mereka yang disebut dengan pihak internal. Lalu pihak eksternal itu ada kreditur, pemerintah, dan calon investor. Kenapa kreditur melihat laporan keuangan seperti itu ya? Kreditur atau lembaga orang yang memberikan kredit di sini bisa bank dan sebagainya itu melihat laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau layak diberikan kredit. Seandainya memang sudah diberikan kredit, selanjutnya adalah apakah layak untuk ditambah dananya, ditambah dana pembiayaannya, apakah sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan dan sebagainya. Itu bagi kreditur. Lalu bagi pemerintah sendiri bisa terkait dengan perizinan dan sebagainya, ya. Lalu terkait dengan calon investor. Calon investor sebelum menempatkan dananya pada suatu perusahaan pastinya akan melihat bagaimana kondisi dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki keuangan yang sehat, bagaimana rasio antara modal, hutang, pendapatan, laba rugi dan sebagainya, bagaimana cash flow-nya, ya, itu menjadi pertimbangan bagi seorang calon investor. Ya. Saya contohkan Budi seorang investor gitu ya. Budi pemilik dana 100 juta gitu. Nah, si Budi tidak mungkin akan meletakkan dananya di sembarang tempat. Oh, ada tetangganya punya ini gitu ya,
konveksi ya, konveksi tapi yang skala besar ya. Anggap kayak PT Garmen gitulah ya. Garmen itu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian gitu ya. Nah, tidak mungkin Budi tanpa tahu bagaimana kondisi keuangannya dia langsung main naruh dana aja gitu, tidak mungkin. Pasti dia akan melihat dulu bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan tersebut, apakah sehat atau tidak, banyak hutang, bagaimana penjualannya, bagaimana dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan dari calon investor. Baik, masih seputar pemakai informasi akuntansi. Informasi keuangan, jadi tadi ada eksternal perusahaan, ada internal perusahaan. Nah, teman-teman, untuk eksternal perusahaan tadi ada kreditur, pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, dan lain-lain. Mereka akan yang akan mereka dapatkan adalah akuntansi keuangan. Apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan di sini? Yang dimaksud dengan akuntansi keuangan di sini adalah mereka membaca keadaan kesehatan suatu perusahaan dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut. Paham? Lalu internal perusahaan di sini ada direktur, manajer ya, ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer personalia, karyawan dan sebagainya. Mereka akan melihat perusahaannya dari akuntansi manajemen. Jadi bedanya akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan yang tadi saya bilang itu adalah laporan keuangan, itu memuat posisi keuangan saja. Tetapi akuntansi manajemen itu laporan yang lebih detail ya, terkait dengan kinerja manajemennya. Kalau tadi laporan keuangan itu hanya memperlihatkan bagaimana kesehatan dari segi finansial. Nah, kalau di akuntansi manajemen itu lebih mendalam, mendetail gitu, lebih ke sub-subnya. Bagaimana manajemen, katakan manajemen di bidang produksi, bagaimana manajemen di bidang keuangan, bagaimana manajemen di bidang personalia, sehingga akuntansi manajemen itu digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan terkait dengan perlu diganti atau tidakkah manajemen yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi isinya lebih detail, lebih kompleks gitu ya. Dan ini tidak disajikan untuk pihak eksternal, ini hanya digunakan untuk pihak internal saja seperti itu. Paham sampai di sini ya? Saya lanjutkan. Oh ini ada secara umum dibedakan. Jadi kalau akuntansi keuangan itu lebih banyak digunakan pihak eksternal, akuntansi manajemen pemakainya pihak internal seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi kalau kreditur itu lebih ke besarnya kekayaan perusahaan, lalu kemampuan menghasilkan laba usaha, perbandingan hutang dan total kekayaan. Lalu kalau pemerintah itu laba usaha yang diperoleh, perbandingan beban dan pendapatan. Untuk calon investor, si Budi tadi akan melihat laba usaha beberapa tahun terakhir bagaimana. Pertumbuhan kekayaan perusahaan bagaimana? Kalau saya naruh duit saya di situ, kira-kira akan untung, akan kembali modal saja, atau malah akan rugi, seperti itu. Lalu bagi pemasok, besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba usaha, perbandingkan hutang dan total kekayaan perusahaan. Karena pemasok akan berpikir ketika saya memasok bahan baku, ketika saya memasok kapas gitu ya, kalau itu perusahaannya adalah perusahaan tekstil gitu ya, apakah mampu untuk melakukan pembayaran, apakah akan berkelanjutan dan sebagainya. Lalu bagi pemegang saham, tentunya laba usaha yang diperoleh. Ketika saya membeli sahamnya, kira-kira saya akan mendapat keuntungan enggak, dividen tidak, seperti itu. Perubahan kekayaan perusahaan. Baik, itu.
Lalu informasi yang dibutuhkan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan, tadi ada manajer produksi, ada manajer pemasaran. Kalau bagi manajer produksi, rincian biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk perusahaan. Itu mereka butuh, sehingga dalam meng-hire tenaga kerja, itu mereka bisa menentukan. Itulah fungsinya. Lalu bagi manajer pemasaran, biaya produksi dari setiap produk, lalu perincian dari biaya pemasaran, sehingga akan didapat harga yang match seperti itu. Baik, bicara akuntansi dan pembukuan, akuntansi terutama mementingkan pada desain sistem pencatatan, penyiapan laporan keuangan berdasarkan data yang ada, dan menginterpretasikan laporan tersebut. Sedangkan pembukuan itu aktivitas pencatatan data usaha entitas ekonomi dengan cara tertentu dan biasanya bersifat klerikal. Saya lanjutkan, sistem tata buku berpasangan. Jadi sejalan dengan perkembangan akuntansi yang terus-menerus berkembang, ini Luca Pacioli, ini beliau adalah orang pertama gitu ya yang mengenalkan sistem pencatatan akuntansi gitu. Mengenalkan tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Dalam bukunya Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Jadi yang dimaksud dengan double entry bookkeeping itu setiap transaksi akan berpengaruh setidaknya terhadap dua rekening, yaitu rekening debit dan kredit. Oke. Ini beliaunya Luca Pacioli. Jadi seorang rahib sekaligus ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia, adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tetap buku berpasangan double entry system. Itu pada tahun 1494, Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab berjudul The Computis et Scripturis, yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Masih tentang beliau, jadi posisi Pacioli sebagai pengajar di berbagai universitas di Perugia, Naples, Pisa, dan Florence membuat pertemuannya ini cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Kedudukan Pacioli yang cukup menonjol di antara para ilmuwan pada zamannya sangat membantu tersebarnya temuannya ini. Di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap berkembangnya sistem tata buku berpasangan di Eropa. Baik, ini sejarahnya akuntansi, dibahasnya di belakang ya. Tapi untuk pengertian gambaran perusahaan umum itu semua ada di depan. Baik, teman-teman mahasiswa semester 2, itu tadi materi perdana kita mengenai pengantar akuntansi. Saya harap teman-teman sudah tahu gambaran, oh apa yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan. Tadi sudah saya kenalkan berbagai perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan yang lainnya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.